Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man malah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali berjumpa bersama DMI Kabupaten Cianjur dalam kegiatan ngabuburit bersama DMI Kabupaten Cianjur. Dan insya Allah dalam jangka bulan Ramadan ini atau 30 hari ke depan kita akan menyajikan ngabuburit bersama DMI Kabupaten Cianjur bersama para tokoh, para ulama dan zuama di Kabupaten Cianjur. Dan alhamdulillah pada hari ini telah hadir di studio kami yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Latif SEMSI atau dikenal dengan Ka'mal. Selamat siang Pak Kang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan pemirsa sehat semua. Amin amin amin. Ini insyaallah. Saya sekilas aja informasikan bahwa Ka'mal ini adalah Ketua Komisi Seni dan Budaya MI Kabupaten Cianjur dan juga pengurus DMI Kabupaten Cianjur. Dan tidak kalah pentingnya beliau punya pondok pesantren yang terkenal pondok pesantren Darul Zamzam di Campaka. Topik pada hari ini yang akan kita bahas bersama Ka'mal untuk 20 menit ke depan adalah tentang meraih keberkahan Ramadan dengan puasa. Ini cukup menarik Ka'mal tentang topik ini. Saya kira ini ada dua kata kunci yang cukup menarik pada hari ini yaitu tentang Ramadan dan puasa. Sebab di masyarakat itu pengertian Ramadan dan puasa itu hampir sama gitu, itu pengertian masyarakat gitu. Coba Ka'mal mohon penjelasannya sedikit supaya ada pencerahan. Baik, terima kasih Pak Ustaz Rahmat ya. Masya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama saya ucapkan alhamdulillah kepada Allah karena diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan pemirsa. Dan insya Allah hari ini memang tema yang sangat luar biasa karena meraih keberkahan dengan di bulan Ramadan dengan puasa. Ini ada yang tanya, ini katanya Ramadan sama puasa ini di masyarakat sama. Kalau Ramadan itu kan bulan ya. Jadi dalam 12 bulan Islam itu ada Ramadan. Dan di dalam Ramadan itu ada puasa. Nah kalau puasa kita artikan secara istilah, itu puasa itu kan menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan ini Ustaz, ini puasanya bukan puasanya ya, gitu. Tapi ini kependekan ya, atau singkatan. Puasa yang dimaksud dalam tema ini adalah P-nya itu adalah pusatkan ibadah. Kenapa kita harus fokuskan kepada ibadah atau pusatan kepada ibadah? Karena Ramadan ini kan bulan istimewa. Betul. Rasulullah SAW bersabda, ketika datang bulan Ramadan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Kalau ada orang yang berdoa Allah kabulkan, kalau ada orang yang bertobat Allah ampuni. Dan ada satu malam itu Ustaz yang pahalanya lebih besar daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Ini kan Masya Allah sangat luar biasa. Betul. Jadi kalau di bulan Ramadan ini kita tidak pusatkan untuk ibadah kan sia-sia gitu. Kesempatan ini setahun sekali, kalau kita sia-siakan sayang. Karena tahun depan belum tentu kita ada. Betul. Makanya sampai Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, misalkan di bulan Rajab saja udah ada doa tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadan. Saking pinginnya sampai ke bulan Ramadan. Nah tiba-tiba kalau di bulan Ramadan tidak beribadah dengan baik kan sayang. Dan kita ingat bahwa memang Allah menciptakan jin dan manusia itu yang utama itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itulah makanya P di dalam puasa ini adalah pusatkan ibadah. Baik, terima kasih nih. Sedikit ada apa ya? Ada pencerahan ya. Puasa ini P-nya adalah pusatkan ibadah. Betul. Kira-kira ibadah Ramadan itu berpusat pada ibadah yang mana? Apakah ibadah taraweh, apakah ibadah sunnah baca Quran atau ibadah yang lainnya? Masya Allah, ini sebenarnya nanti kita akan masuk kepada berikutnya tuh kan ada P, ada U, ada A ya. Pusat ibadah ini semuanya harus terpusat kepada ibadah ya, karena ada ibadah yang sifatnya mahdoh, ada ghair mahdoh kan. Ibadah yang sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti sholat, udah jelas itu sholatnya mungkin gini, asalnya sholatnya nggak tepat waktu, sekarang begitu dengar azan Allahu Akbar, segera berbuka, segera ke masjid, sholat berjamaah gitu kan. Maupun sholat yang 5 waktu. Yang lainnya baik asar, zuhur, subuh, isya itu harus tepat waktu. Karena banyak kalau di bulan selain Ramadan itu kan leha-leha aja. Lalai ya, lalai, nyantai. Ini kan sayang gitu. Termasuk juga misalkan membaca Al-Qur'an. Ada orang yang baca Quran itu surat Yasin aja itu hari Jumat aja gitu. Kadang-kadang mohon maaf Ustaz, Yasin seret tidur, langsung turja'un. Cuma Yasin dan turja'un. Makanya awal dan akhir aja bacanya. Gitu, biasanya gitu. Jadi maksud pusatkan ibadah ini lebih kepada
perbaikan ibadah yang sudah ada menjadi lebih baik. Ada ibadah yang mungkin jarang dilakukan, apa? Sedekah. Iya. Jarang tuh dilakukan Betul, karena betul. kebanyakan orang kan lebih senang menerima sedekah daripada sedekah. Iya. Walaupun hadis Rasulullah SAW, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Iya, Tapi itu kan manusia namanya manusia. Jadi lebih kepada semua aktivitas ibadah, Ustaz ya. Betul. Ibadah yang rutin kita lakukan sehari-hari maupun ibadah yang jarang dilakukan sehari-hari di bulan Iya, Ramadan itu betul. manfaatkan. Karena nilainya berlimpah. Nah gini, masalah ibadah mahdoh tadi yang dicontohkan oleh Kak Ma yang sebanding dengan puasa itu urutannya sama dengan rukun Islam adalah sholat gitu ya. Nah kalau dipusatkan pada ibadah tadi bulan Ramadan, ternyata banyak orang yang di kantor atau di pekerjaan, dia 11:30 sudah ke masjid, tapi bukan untuk tadarus, untuk istirahat tidur. Ini gimana ini? Bisa orang begitu gitu? Sayang, ini kan sayang banget ya. Sebenarnya tidak ada halangan ibadah itu mau di kantor maupun di rumah atau di masjid. Karena nilai ibadah ini kan tadi sifatnya ada ibadah yang langsung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga yang ibadahnya lebih kepada muamalah ya. Betul. Karena jangankan kita melakukan sesuatu yang berat dengan anggota fisik kita, senyum aja ibadah. Nah sekarang maksimalkan di kantor, rasanya kita datang ke kantor nggak pernah assalamualaikum. Nah sekarang assalamualaikum. Ini kan momen Ramadan gitu San. Ini kan sayang. Begitu datang assalamualaikum senyum. Ini kan indah itu. Betul. Ya kan, tabassumu ka fi wajhihi ka sedekah. Senyum terhadap saudaramu sedekah. Jadi manfaatkan momen ini, momen yang sangat berharga dan langka. Ini langka. Iya. Dalam 12 bulan hanya 1 bulan. Ini kan langka banget nih. Jadi manfaatkan karena tadi di dalamnya itu sangat banyak sekali faedah-faedahnya. Benar. Itu Baik, P-nya pusatnya ibadah. Nah kalau U-nya? Nah, U-nya. Ini U-nya ini mohon maaf karena ibadah tadi ibadah Ramadan ini ibadah langka, maka kita harus mencari usaha yang halal. Usaha. Wah, kenapa harus usaha yang halal? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Iya. Allah itu baik, Allah itu suci, tidak akan menerima kecuali yang baik. Bagaimana mungkin doa kita dikabulkan Allah, tobat kita diterima, sementara baju yang kita pakai hasil korupsi? Nah itu. Ini kan berat kan? Iya. Kemudian makanan yang kita makan hasil nipu. Betul. Kan sayang. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya khawatir ya karena sekarang di masyarakat dengan pinjaman online segala macam ya, itu banyak orang yang tertipu kan. Iya. Pinjam 1 pasti juta, gitu. balikin 1.500.000, ternyata ada bungaan. Ada bunganya. Terus berbunga-bunga. Terus berbunga-bunga. Pertama dia dirugikan dengan pinjaman itu, yang kedua uangnya haram. Allah SWT berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Iya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, walaupun sedikit keuntungan dari riba. Nah, ini hati-hati. Mungkin nanti ada fokus khusus tema tentang riba nih. Kalau sekarang nggak cukup. Iya, nggak cukup ya. Insya Allah. Tapi intinya usaha yang halal. Usaha yang halal. Ini lebih penting. Kenapa lebih penting? Karena isi perut kita, isi perut istri kita, isi perut anak kita. Kalau kita isi dengan makanan yang haram, sama dengan investasi untuk neraka, nauzubillah. Dan akan tertolak ibadah kita. Betul, makanya walaupun mungkin mohon maaf seperti terhina ya pemulung, itu halal. Ini lebih mulia pemulung daripada koruptor ya. Lebih mulia pemulung daripada koruptor. Tukang rentenir. Renten. Iya kan, sayang gitu. Jadi jalan ada mohon maaf jadi ibadah lagi malah. Iya. Kan ada bekas botol mineral di jalan tuh. Kan kelihatannya jelek. Iya. Diambil, dimasukin ke tempat, dikumpulin sekarung, dijual. Mulia itu daripada tukang renter. Duduk di kursi atau tukang renter duduk di kursi tapi korupsi. Iya. Nah, ini kan hati-hati. Waduh, luar biasa. Jadi usaha yang halal sekalipun tadi keuntungannya mungkin tidak besar. Jadi ini usaha penting. yang halal itu walaupun dipandang manusia itu rendah, tapi betul. mulia di hadapan Allah. Insya Allah itu barokah ya. Bahkan mungkin ini bisa lihat Ustadz, contoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat di usia 8 tahun beliau membala domba. Subhanallah. Ini kan luar biasa. Iya. Di usia 12 tahun beliau udah berdagang. Masya Allah. Sudah mandiri ya? Sudah mandiri. Itu luar biasa sekali. Bahkan beliau sudah bisa sodakoh untuk pamannya. Karena pamannya kan di situ digambarkan Abu Thalib itu miskin. Iya. Kebayang nggak? Kenapa kita nggak belajar ke Rasulullah gitu? Ini kan orang tuh pinginnya singkat aja. Korupsi. Padahal kita ngaku umat Rasul ya. Ngaku umat Rasul. Hidup bermegah-megahan. Iya, hasil korupsi lagi. Luar biasa.
Allah. Jangan sampai nauzubillah. Kita mohon sama Allah mudah-mudahan terhindar dari kesempatan itu ya. Amin amin amin. Ya lanjut ini A-nya nih gitu. Nah, tadi masuk ada pertanyaan fokusnya ibadah apa ya? Jadi A ini amalkan sunnah Rasulullah. Ini penting Ustadz. Banyak orang yang di bulan Ramadan tidak mengamalkan sunnah Rasulullah. Innalillahi. Padahal bulan Ramadan itu satu kali kita melakukan sunnah, maka pahalanya sebanding dengan melakukan kewajiban di bulan yang lain. Waduh, luar dahsyat biasa enggak tuh? itu. Kalau Luar melakukan biasa. kewajiban berlipat ganda. Ini kan kesempatan nih. Apa sunnah Rasulullah? Banyak. Salah satunya Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kita kalau ada orang takjil itu berbuka bareng. Iya betul. Jangan yang bawa kantong kresek kosong, tapi bawa kantong kresek yang ada isinya. Ini Iya. kebanyakan kita pun datang ke masjid bawa perut kosong, bawa baliknya kantong kosong. Terbalik gitu mah. Pulangnya bekelin. Ini kan mohon maaf sekarang mah udah banyak live lah di YouTube gitu ya. Kita live di YouTube pemirsa. Jadi datang ke masjid bawa kantong kosong, pulangnya dibawain semua. Padahal disunahkan membawa makan. Saya teringat Rasulullah SAW waktu beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau berdiri. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ayuhannas, hei manusia, absus salam, tebarkan salam. Ini udah jarang, Ustaz. Iya. Saya mohon maaf, saya ke minimarket lah, ke minimarket atau ke warung, saya selalu bilang assalamualaikum. Itu diketawain Ustaz. Pemirsa Dianggap diketawain. orang aneh ya. Aneh. Orang aneh. Padahal itu sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi Yang diabaikan. yang diabaikan. Jangankan ke minimarket yang ada orang yang jaga, ke kuburan Iya betul. yang tidak diwajibkan menjawab. Iya. Emang kuburan jawab? Enggak. Assalamualaikum ya ahla diyar. Assalamualaikum ya ahla kubur. Ini kan sunnah. Betul. Apalagi kita masuk ke Minimarket. minimarket yang ada orangnya. Ini udah ditinggalkan nih assalamualaikum. Mohon maaf sekarang lebih enak guys, bro, apalagi Bahasa keren itu ya. Bahasa keren. Wah, dianggap hebat. Dianggap keren, ya. hebat. Gaul ya. Modern. Itu luar biasa. temenang nanaon, rugi gitu ya. Jadi yang bagusnya adalah assalamualaikum. Waduh, Bahkan luar laki-laki biasa. dengan laki pegangan gini disunahkan Salaman. juga berpelukan. Ya laki-laki betul, dengan ya, laki-laki. Allahu Akbar. Makanya kalau kita ke Arab Saudi misalkan atau ketemu Habib gimana? Cium tangan berpelukan luar biasa gitu. Ini kan contoh Rasulullah SAW, absus salam. Yang kedua dari sunnah Rasulullah SAW ini wa'at imut ta'am, berbagi makan. Betul. Allahu Akbar. Jadi kalau datang ke masjidnya bukan ngadon buka wungkul. Iya. Canak ya sekilo. Pak Ustadz saya titip nih di masjid untuk buka puasa. Kan keren. Iya, itu luar biasa ya. Atau seminggu Pahalanya. sekali lihat udah sekilo habis tambah lagi. Enggak, bagi makannya kan sekarang 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Iya, 5 tahun sekali. Allahu Akbar. bukan setahun sekali, 5 tahun sekali bagi 5 tahun makannya sekali gitu. ya. Padahal disudahkan salam ya. Wabil khusus ini di bulan Ramadan. Iya. Tajil. Atau berbagi sahur. Sahur kan dahsyat banget itu. Jarang itu kalau Ya. sahur itu jarang itu. Bahkan selalu menyampaikan itu pahalanya kalau kita memberikan makan orang yang takjil atau buka puasa, maka dia dapat pahala sebesar orang yang berpuasa. Subhanallah. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini kan Waduh, luar biasa. dahsyat luar biasa. Jadi absus salam wa atimut ta'am. Kemudian lanjut kata Rasul, wasilul arham. Silaturahmi ini ya Allah. Ini jangan Sekarang sampai sekarang ini berbeda nih, Kama. Kalau silaturahmi sekarang itu nggak zaman dulu. Allah. Kalau orang tua dulu gitu datang dengan kakak beradik jauh juga ya sampai jalan kaki berpuluh-puluh kilo. Kalau sekarang kan lewat WA saja cukup Allahu sekarang. Akbar, Ngasih ya. makanan lewat foto, kirimkan lewat WA. Sekarang itu beda lagi. Itu bedanya. Makanya silaturahmi sekarang itu lebih pendek daripada yang dulu ya. Allahu Akbar. Padahal kalau kita lihat hikmahnya saja ya Ustaz ya. Kita orang tua kita sekilo perjalanan. Naik motor, berapa putaran motor tuh? Iya. Berapa tetesan bensin? Betul, Yang setiap tetes, setiap putaran itu kebaikannya 10. Waduh, luar Hitung biasa. berapa putaran tuh. Ya Allah ya Rabbuna. Dan sama Kali Allah, berapa belas kilo kali gitu ya. berapa belas kilo. Dan sama Allah itu dikasihnya bukan nanti di akhirat. Ih, Fid dunya wal akhirah. subhanallah. Jadi kalau kata guru saya 70% di akhirat, 30% di dunia. Bayangin di dunia udah dikasih, nanti di akhirat dapat Apalagi. lagi. Allahu Akbar. Itu. Karena investasi terbaik kita itu adalah investasi untuk akhirat. Kalau di bank kita meninggal, siapa yang punya? Istri sama anak. Nah kalau istri kita setia, nggak mau kawin lagi ya. Doain kita terus. Alhamdulillah. Nah kalau kawin lagi, misalkan kemudian warisannya dipakai suami ya. Yang baru ya. Gondok kita di kuburan Hartanya gini-gini. dapat kita ngumpulin, nah nanti dipakai dengan istri yang Nah, suami itu. yang baru. Waduh, luar biasa. Jadi tadi absus salam, wa atimut ta'am, wa silul aham.
wasolu bilail wa nasu niyam. Nah, itu. Jadi bangun pada malam hari di saat orang lain tidur ini nih. Jadi pusatkan ibadah itu ini maknanya. Itu tuh. Ya, Yang paling jadi, berat itu. Kan orang tidur nih, kita bangun. Mohon maaf, sekarang Ustadz punya anak 5. Nu opatan sare, nu saurang hudang. Nyarios ke Ustadz. Ayah pingin beli kerupuk. Dikasih nggak? Cuma satu orang yang minta, ya ringan kan? Dikasih lah sama Gampang kita. Itu mau tiduran, ngapain dikasih? Benar nggak? Benar. Ini memanfaatkan momen Ramadan. Pertama, bulan yang suci, kemudian doa kita dikabulkan. Ayo, tahajud. Karena ini sunnah Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini, tadkhulu fil jannati bisalam. Masuklah ke dalam sorga dengan selamat. Ya Rabbuna, ya Allah. Tapi Masih berat banyak. itu Kang. Kalau yang namanya tahajud itu cukup berat. Padahal itu adalah salah satu dari bunganya surga. Ya. Allahu Akbar. Iya. Tapi berat laksanakannya. Orang-orang soleh itu sudah pernah meninggalkan tahajud. Sampai guru saya bilang gini, Ustaz. Kalau orang Islam, kiai, ustadz menjalankan keislaman yang benar, maka tidak akan miskin. Subhanallah. Ini catat nih. Iya. Kalau ustadz, kiai, ulama, manusia, orang Islam, kalau menjalankan keislaman, insya Allah dia tidak akan miskin. Kenapa? Luar biasa. Sodakoh kan Iya. 1 dibayar 10. Iya, Berarti betul. kalau dia sodakoh 1 juta bisa 10 juta. Betul. Kemudian sholat tadi dilipat gandakan, ya kan? Iya. Masya Allah sangat luar biasa. Jadi perbaiki kita pusatkan ibadah, usaha yang halal, amalkan sunnah Rasulullah. Amal. S. Nah S-nya memang harus sabar. Sabar. Harus sabar menjalankan kan tadi bangun tengah malam, ya kan? Iya. Orang lain tidur kita bangun. Bangun. Tolong sabar. Kemudian harus sahur jam 4 biasanya kita makan pagi, ini jam 4 sudah makan. Harus sabar. A-nya satu lagi Nah, terakhir. A-nya ini pemirsa di mana-mana berada dengan keterbatasan waktu ya. Ini A-nya ini adakan muhasabah diri. Muhasabah. Muhasabah diri ini harus wajib ini. Kenapa wajib? Waktu kita ini kan semakin lama semakin berkurang, bukan Iya, bertambah. betul. Taruhlah usia Ustadz misalkan sama Allah di Lauhil Mahfuz itu 63 misalnya. Sekarang udah 50. Hitung kurangi aja. Nah, 13 Tinggal tahun berapa lagi. Allahu Akbar ya kan. Ini kan harus muhasabah diri. Sebentar itu tuh. Sebentar. Kira-kira nih perjalanan kita dari balik 15 tahun sampai sekarang usia 50 tahun, ibadahnya lebih banyak atau maksiatnya? Nah, itu. Puasanya loba nu benerna apa loba nu teu benerna? Nah, itu. Harta yang dimakan loba haram atau makruhnya atau haramnya. Nah, ini harus jadi perhatian buat kita. Jadi Ustadz, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang suci ini kita mampu meraih kebaikan Ramadan dengan puasa. Tadi apa puasa itu, Ustadz? Amin. Puasa. Pusatkan ibadah, kemudian usaha yang halal, amalkan sunnah Rasulullah, bersabar, dan adakan muhasabah diri. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kamal. Ini cukup seru, tapi sayang waktunya kita ini cukup terbatas. Perbincangan bulan Ramadan ini cukup menarik, apalagi membahas tentang puasa dengan arti dan makna lain versi Kamal gitu. Dan terima kasih Kamal atas kehadirannya gitu. Terima kasih sekali. Gitu. Assalamualaikum Kamal. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang Ramadan atau ngabuburit bersama Dai Muton Cianjur pada hari pertama, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan bincang-bincang ngabuburit di hari yang lain. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.